Bab 7, pedang yang menebas kepala sang pemimpin perompak. Sementara Julinger dan Yang Kingking masih terpaku dalam keterkejutan, Wei Yi telah fokus sepenuhnya pada dua perompak Blackwater yang tersisa. Ia menatap tajam ke arah mereka, memastikan kedua orang itu tidak lari entah kemana. Dalam benaknya, ia menyadari betul bahwa kedua bandit itu sebenarnya ingin melarikan diri. Tak heran, setelah pertempuran baru saja berlangsung, mereka sudah merasa lemah dan tak mampu bertahan melawan tebasan-tebasan Wei Yi yang terus-menerus mengguyur tubuh mereka. Kedua pria itu saling memandang dengan tatapan penuh keputusasaan. Mereka tahu, jika harus bertarung berhadapan dengan Wei Yi, bahkan satu ronde pun mungkin tak akan bertahan. Sadar akan keterbatasan kekuatan mereka pun mulai menyusun niat untuk lari. Namun, tepat di saat itu, terdengar suara sulan tajam yang menggema di antara pepohonan. Dalam hitungan detik, muncul sosok pria bertubuh kekar dari balik rimbunnya hutan. Pria besar itu, dengan otot-otot yang menonjol dan pakaian tempur yang terjaga rapi meski usianya tak diragukan lagi, adalah kepala perompak Blackwater. Setelah melihat kedua anak buahnya mulai menyerah, wajahnya pun langsung memerah karena amarah. "Muka kecil! Kau berani-berani mencari mati!" teriaknya seraya mengacungkan pedang besar yang tampak lebih halus dan presisi daripada senjata yang dipakai oleh perompak biasa. Di antara kerumunan, Julinger dan Yang Kingking pun memandang dengan ngeri. Wajah kedua gadis itu memucat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya satu kalimat yang terus terngiang di dalam pikiran mereka. "Bagaimana mungkin?" Kedua gadis itu terpana, terheran-heran bahwa sang pemuda yang selama ini dianggap tak berguna justru mampu menahan serangan sang kepala perompak. Dengan setiap tebasan pedang, Wei Yi menunjukkan kemampuan yang begitu memukau sehingga mereka tak mampu membayangkan bahwa ia bisa mengimbangi kekuatan seorang pemimpin gerombolan yang dikategorikan setingkat wuxi tahap 3. Dengan pertempuran sengit itu, Julinger dan Yang Kingking menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan kekuatan Wei Yi. Walaupun Wei Yi baru saja menembus batas sebagai wuxi tahap 1, ia telah menguasai jurus pedang angin badai di level 9. Kombinasi antara pengalaman bertarungnya yang melimpah, ketajaman insting, dan kepiawaiannya dalam mengendalikan jurus tersebut membuatnya melawan sang kepala perompak menjadi pertarungan yang relatif seimbang. Di sisi lain, sang kepala perompak, meskipun memiliki status sebagai wuxi tahap 3, sebenarnya masih berada di tahap awal dalam lingkup kemampuan bela diri para pendekar. Selisih kekuatan antara dirinya dan Wei Yi tidaklah sebesar yang dibayangkan semua orang. Dalam pertarungan itu, kedua belah pihak sempat terhuyung mundur beberapa langkah. Melihat situasi tersebut, wajah kepala perompak membuncah karena amarah. Wajah yang tadinya syarat dengan keangkuhan kini memudar, tergantikan oleh ekspresi terkejut dan takut. Sementara itu, di sisi lain, Wei Yi semakin merasa yakin. Ia tak hanya mampu menangkis serangan lawannya, tetapi juga mampu mendominasi pertarungan dengan serangan-serangan baliknya yang cepat dan tepat. Di tengah adu pedang yang dahsyat itu, kepala perompak mengerang penuh kemarahan. "Kau, anak muda! Siapa kau sebenarnya?" Dengan nada dingin yang menusuk, Wei Yi menjawab. "Nama besar milikku bukan urusan orang sepertimu. Kalau kau penasaran, pergilah bertanya pada yang di alam baka." Jawaban itu disertai dengan seruan ejekan yang kian membuat suasana semakin mencekam. Dengan kecepatan yang membingungkan, pedang kinggang yang dipeluk Wei Yi melesat bakat. Sebuah tebasan tiba-tiba menjebol dinding pertahanan sang kepala perompak, menusuk dada lawan dengan kejam. Dalam sekejap, darah mulai mengalir deras. Wajah sang perompak kian pucat, sementara tubuhnya terhuyung-huyung mundur karena tebasan yang sangat tajam. Namun, ia masih berusaha bertahan. Tak ingin kalah begitu saja, sang perompak mencoba untuk mundur dan melarikan diri, tetapi nasibnya sudah ditentukan. Dengan sekali gerakan penuh ketegasan, Wei Yi kembali mengayunkan pedangnya. Kali ini,
Tebasan itu menghantam leher sang kepala perompak dengan tepat, memutuskan ikatan kehidupan secara brutal. Dalam sekejap, tubuh besar sang pemimpin perompak terbelah dua, kepalanya terlepas dan melayang, serta tubuhnya segera terjerembab ke dalam lautan darah yang deras. Deng! Pemain Wei Yi telah membunuh kepala perompak Blackwater. Mendapatkan 300 poin pengalaman kultivasi, 220 poin kemahiran jurus pedang angin badai. Deng! Selama pertempuran, Wei Yi mendapatkan pencerahan mendalam tentang pedang angin badai. Kemahiran 1000. Deng! Kemahiran pedang angin badai pada level 9 telah penuh. Otomatis naik ke level 10. Mendengar deretan notifikasi tersebut, wajah Wei Yi tersungging lebar. Ia tak menyangka bahwa dalam pertarungan yang baru saja berlangsung, ia akan memperoleh kesempatan yang luar biasa. Dengan jurus pedang angin badai kini mencapai level 10, ia bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan penuh dari jurus itu. Setelah memastikan semua misi sistem telah selesai, Wei Yi juga menyempatkan diri untuk mencari sisa harta rampasan. Sambil membongkar jasad kepala perompak yang telah tewas, ia menemukan beberapa potongan senjata, sebuah pedang baja halus yang pecah, beberapa uang logam, dan tumpukan kertas uang yang jika dijumlahkan kurang lebih mencapai 100 tael perak. Namun, jumlah itu baginya hanya sepele. Dalam beberapa hari terakhir, hasil berburu dan penjualan makhluk-makhluk iblis telah mengembalikan kekayaannya hingga mencapai lebih dari 7.000 tael perak. Jadi 100 tael hanyalah tambahan kecil. Di antara barang rampasan itu, satu benda menarik perhatiannya. Di dalam peluk sang pemimpin perompak, terselip sebuah buku teknik bela diri yang terjaga rapat. Tulisan di sampingnya mengumumkan, Blackwater Body Movement Teknik Gerak Badan, kelas FNPNJD Nenegram. Buku itu bukan sembarang buku. Ia merupakan teknik bela diri tingkat luar biasa, bahkan lebih tinggi dari pedang angin badai milik Wei Yi. Dicetak dengan kualitas teknik FNPNJD Nenegram, teknik tingkat tertinggi dalam golongan teknik bela diri biasa. Harga untuk teknik seperti itu dipatok setidaknya mencapai 1-20 ribu tael perak. Tanpa pikir panjang, Wei Yi memilih untuk segera mempelajari teknik tersebut. Deng! Pemain Wei Yi telah mempelajari teknik bela diri tingkat tinggi Blackwater Body Movement, sekarang pada level pertama. Begitu ia mempelajari teknik itu, Wei Yi merasakan gelombang perubahan mengalir melalui seluruh tubuhnya. Langkahnya pun berubah. Seperti aliran sungai deras, tubuhnya menjadi lebih lincah dan tangkas. Sekejap saja, ia sudah mampu melesat beberapa meter dengan kecepatan luar biasa, gerakan yang tampak seperti tarian bayangan di tengah hutan. Setelah pertempuran sengit itu, Wei Yi memalingkan pandangannya ke arah Julinger dan Yang Qingqing. Walaupun kedua gadis itu masih tampak gemetar dalam keterkejutan, mereka akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Benarkah engkau Wei Yi? Sebuah pertanyaan yang terhormat, menetes penuh rasa takjub dan kagum. Tak ada lagi keraguan di wajah mereka, hanya kebingungan dan kekaguman yang mendalam. Namun, sebelum Wei Yi sempat menjawab, ia tiba-tiba terdiam, seolah tersedak oleh keheranan yang melingkupi suasana pertarungan tersebut. Sementara itu, di sekelilingnya, pertarungan antara Wei Yi dan kepala perompak telah semakin memuncak. Kedua senjata bertabrakan dengan dahsyat. Walaupun senjata sang pemimpin perompak tampak lebih canggih dan berkualitas tinggi, pedang Qinggang Wei Yi terbukti mampu menandingi. Dalam benturan tersebut, kedua pejuang terlempar ke belakang beberapa langkah. Sang pemimpin perompak, yang awalnya penuh arogansi, kini jelas terlihat amarah bercampur dengan ketakutan. Di sisi Wei Yi, wajahnya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, seolah menyatakan bahwa ia telah mengantisipasi setiap kemungkinan serangan. Dengan segenap kekuatan, Wei Yi menghujamkan pedangnya ke dada sang pemimpin perompak. Dalam hitungan detik, darah pun tumpah deras. Wajah perompak itu memucat dan terperosok dalam ketakutan yang luar biasa. Meski ia mencoba melawan dengan tebasan berikutnya, Wei Yi dengan kejam dan tanpa belas kasihan menyuarakan teriakan dingin.
Pergilah mati! Sebuah jurus dahsyat dari pedang angin badai menyambar, dan seketika, pedang itu melayang menebas leher lawan dengan presisi mematikan. Dalam sekejap, kepala sang pemimpin perompak terlepas dari tubuhnya dan terlempar tinggi, sementara tubuh besarnya pun runtuh di tengah genangan darah yang mempesona kejam. Deng! Pemain Wei Yi telah membunuh kepala perompak Blackwater. Pengalaman kultivasi 300, kemahiran pedang angin badai 220. Deng! Selama pertarungan, Wei Yi mendapatkan pencerahan mendalam tentang pedang angin badai. Kemahirannya bertambah 1000. Deng! Kemahiran pedang angin badai pada level 9 telah penuh, otomatis naik ke level ke-10. Seketika, senyum puas menyeringai di wajah Wei. Ia tidak menyangka mendapatkan kesempatan langka untuk langsung menaikkan jurus favoritnya hingga level penuh. Dengan pedang angin badai di level 10, ia pun membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan penuh yang kini bisa ia pamerkan di medan perang. Tak berhenti di situ, Wei Yi juga menyempatkan diri mengumpulkan barang rampasan dari tubuh sang pemimpin perompak. Selain pedang besi yang pecah itu, terdapat pula sejumlah uang kecil berupa koin perak dan surat-surat berharga yang jika dijumlahkan mencapai lebih dari 100 tael perak. Namun, jumlah tersebut baginya hanyalah tambahan kecil, karena dalam beberapa hari terakhir, setiap perburuan telah mengembalikan kekayaannya hingga mencapai lebih dari 7.000 tael perak. Yang paling menarik perhatian Wei Yi adalah sebuah buku teknik yang tersembunyi di antara barang rampasan tersebut. Buku itu berjudul Blackwater Body Movement, sebuah jurus bela diri untuk menggerakkan tubuh dengan kecepatan dan kelincahan luar biasa. Teknik ini, yang merupakan teknik tingkat FNP NJD Nenegram kelas tertinggi untuk teknik bela diri biasa, memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada pedang angin badai. Dengan harga pasaran setidaknya mencapai 10.000 tael perak, menemukan buku ini merupakan keberuntungan besar. Tanpa ragu, Wei Yi segera memilih untuk mempelajari teknik tersebut. Deng! Pemain Wei Yi telah mempelajari teknik bela diri Blackwater Body Movement, saat ini level pertama. Setelah ia menguasai jurus itu, Wei Yi mendapati tubuhnya terasa lebih ringan dan gesit. Gerak langkahnya bagaikan aliran sungai yang mengalir deras, dan sekejap ia sudah mampu melesat beberapa meter ke depan dengan kecepatan mengejutkan. Dengan penuh keyakinan, Wei Yi akhirnya berpaling ke arah kedua gadis yang telah lama menyaksikan semua kejadian itu. Julinger dan Yang Qingqing, meskipun tampak masih terpaku dalam keterkejutan, akhirnya mengajukan pertanyaan dengan suara gemetar. Betulkah kau Wei Yi? Seketika, suasana di antara mereka dipenuhi oleh keheranan. Namun, ketika Wei Yi hendak menjawab, ia terdiam sejenak seolah terjebak antara rasa bangga dan gentar akan kebenaran yang kini terungkap. Di tengah kekacauan pertarungan, dengan darah dan keringat yang masih menetes, Wei Yi telah mengubah segalanya. Dari seorang pemuda yang pernah dianggap sebagai pecundang yang tak bisa berkultivasi, ia kini telah melampaui batas-batasnya. Dengan pencerahan dari pedang angin badai yang kini telah mencapai level 10, dan tambahan teknik Blackwater Body Movement yang baru saja dipelajari, masa depannya terlihat semakin cerah. Dan di balik pandangan takjub Julinger dan Yang Qingqing, terselip satu pertanyaan kecil namun berat. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu terus bergema di benak kedua gadis itu, seolah mereka tak percaya bahwa Wei Yi, yang dulu tak pernah dianggap sebagai pejuang sejati, kini menjadi sosok yang mampu menebas kepala-kepala perompak dengan keanggunan dan kekejaman yang tak terperi. Demikianlah pertempuran epik antara Wei Yi dan kepala perompak Blackwater. Setiap tebasan pedang menyeratkan sebuah jaminan bahwa tak ada kejahatan yang dapat bertahan lama di hadapan keadilan seorang pendekar sejati. Wei Yi, dengan dingin dan tanpa kompromi, telah mengukir sejarah di tengah hutan yang dipenuhi darah dan kekacauan. Dan bagi Julinger serta Yang Qingqing, ia bukan lagi sekadar penyelamat, ia telah menjadi simbol kekuatan dan harapan, sosok yang membuat mereka bertanya-tanya. Apakah benar ini Wei Yi yang selama ini kita kenal? Begitulah, dalam sekejap, segala keraguan itu sirna,
tergantikan oleh kekaguman yang tak terelakkan. Bab 8. Pengusiran paksa